Dan pada saat ini, sambil menunggu teman-teman kita yang lain juga, sekarang ada 33 orang yang join di ruang Zoom ini. Saya ingin sharingkan kepada kita sebentar, semoga ini akan membantu Bapak Ibu di dalam seminar, di dalam seminar yang ada. Hari ini tema kita adalah keluarga bahagia yang akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus yang biasanya dipanggil oleh atau yang kita kenal sebagai Jojo, ya. Pak Jojo, selamat datang. Dan nanti juga ya, dan juga nanti kita akan mendengarkan kesaksian yang saya percaya akan memberkati kita bagaimana sebuah keluarga Bapak Sugara Atmaja dan Ibu Regina Imara yang telah melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup mereka, pergumulan hidup, tetapi karena pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan, mereka dapat melewati semuanya itu dengan kemenangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah join, ya bisa juga sharing link maupun meeting ID dan passcode, ya, yaitu passcode-nya satu tubuh, meeting ID-nya 95567707415 kepada teman-teman atau family yang ada di WA Bapak Ibu, baik yang ada di grup maupun yang bisa dilakukan dengan Japri juga. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah caranya bagi mereka yang belum tersambung dengan audio, dan seringkali di dalam hal ini banyak di antara kita yang di ruang Zoom kurang memahami mengenai hal ini. Banyak orang yang berpikir kalau dengan menyalakan mic, mereka bisa mendengarkan suara host maupun co-host. Tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Kalau Bapak Ibu audionya tidak terkoneksi, maka tidak mungkin dapat mendengarkan suara host maupun co-host, ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, caranya adalah kalau kita ingin mendengarkan suara host maupun co-host, kita bisa klik join audio. Biasanya posisinya pasti seperti ini. Coba saya tampilkan. Sebentar saya pakai laser pointer. Ini ada tulisan join audio. Bapak Ibu bisa klik. Nanti di sini ada call via device audio. Ya, setelah itu nanti diklik, barulah akan muncul. Ya, barulah akan muncul gambar audio seperti ini. Di sebelah kiri akan muncul. Dan kalau ini muncul, maka tandanya Bapak Ibu sudah bisa mendengarkan suara host maupun co-host. Ya. Jadi sekali lagi, gambar audio inilah yang menentukan kita dapat mendengarkan suara dari pembicara, host maupun co-host. Bukan yang di bagian bawah sini. Bagian sini adalah untuk Bapak Ibu berbicara. Ya. Untuk bagian yang mendengarkan adalah yang bagian audio. Bagian mic ini adalah bagian untuk berbicara. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga gambar yang mungkin yang saya buat untuk membantu peserta, partisipan untuk dapat juga join audio, ya. Baik gambar yang tadi maupun gambar yang ini, bagi Bapak Ibu mana lebih mudah untuk dimengerti. Bapak Ibu juga bisa screenshot di HP Bapak Ibu sehingga bisa juga nanti dilakukan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di dalam HP kita, ya, untuk memperbesar tulisan di layar bisa menggunakan dua jari ini, ya, jari telunjuk ke utara, jari jempol ke selatan, maka tulisan yang sekecil apapun Bapak Ibu bisa dapat melihatnya dengan memperbesarnya. Dan ini juga adalah selain unmute, ya, biasanya kita unmute di dalam acara-acara seperti ini, mic-nya, videonya juga kita matikan, kemudian share, ada partisipan, dan titik 3, more. Nah, di HP Bapak Ibu ada titik 3 more ini, kalau diklik akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini, kami anjurkan bisa disetting enable original sound. Ini untuk mendapatkan suara
yang Bapak Ibu dengar dengan sangat baik ya, sangat baik. Jangan disable ya, tapi enable original sound. Sedangkan untuk kolom chat ini Bapak Ibu bisa chat nanti ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau bahan yang dibagikan atau Bapak Ibu mau masuk di dalam breakout Zoom untuk dilayani, untuk didoakan, untuk konseling, untuk mengalami kesembuhan, pelepasan, dan sebagainya, Bapak Ibu nanti bisa chat di sini, di kolom chat, di titik 3, sekali lagi, di chat, tulis nama, kemudian berkata, saya ingin didoakan. Ya, cukup dengan tulisan saya ingin didoakan. Jadi nanti co-host akan membantu Bapak Ibu untuk masuk di dalam breakout Zoom untuk dilayani dan didoakan. Berikutnya Bapak Ibu, ini kalau yang tadi adalah setiap kali setting. Tetapi ini adalah cara setting satu kali, otomatis audio akan selalu on di dalam setiap Zoominar. Jadi sebelum kita join di dalam sebuah Zoominar, biasanya kita gambarnya seperti ini ya. Bapak Ibu biasanya pasti klik join a meeting, masukin meeting ID-nya, passcode-nya, dan sebagainya, baru bisa masuk ke ruang Zoom. Nah, sebelum ke situ, Bapak Ibu klik di sini. Ini adalah logo dari setting. Begitu diklik, nanti akan muncul meeting. Dan biasanya di dalam meeting setting Bapak Ibu di HP, itu selalu off. Ya, awalnya selalu off. Jadi kita klik di bagian sini, maka nanti akan audio connect to audionya menjadi call over internet. Dengan setting satu kali ini, maka seterusnya Bapak Ibu mengikuti Zoominar dimanapun, Bapak Ibu tidak perlu lagi connect audio. Ini adalah settingan satu kali, otomatis audio akan selalu on di dalam setiap Zoominar, Bapak Ibu. Dan berikutnya bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau komputer, ya cara untuk mendapatkan suara yang terbaik, baik saudara mendengar maupun saudara berbicara, ya. Bapak Ibu bisa klik di bagian unmute sini, ya ada logo ini, diklik audio setting, kemudian setelah itu nanti akan muncul gambar seperti ini, ada speaker, mikrofon, suppress background noise, dan music and professional audio. Nah, untuk lebih jelas saya akan buat seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat audio setting diklik. Untuk bagian suppress background noise, Bapak Ibu klik high ya, di klik yang high, maka suara typing bahkan suara anjing menggonggong juga tidak akan terekam. Jadi orang yang mendengarkan pembicara ya, tadi saya juga coba ya, Bapak Ibu lihat saya tepuk tangan, Bapak Ibu tidak akan bisa mendengarkan suara tepuk tangan saya. Nah, Bapak Ibu hanya bisa mendengarkan suara saya, tapi suara tepuk tangan, suara kipas angin, suara air, suara di sekitar saya, Bapak Ibu tidak bisa mendengarnya. Jadi pendengar akan mendengarkan suara yang sangat bersih dari pembicara kalau kita setting seperti itu. Sedangkan untuk bagi Bapak Ibu yang biasanya melayani di ruang Zoom, sambil menyanyi, main gitar, ya Bapak Ibu bisa settingnya music and professional audio dicentang ini, kemudian high fidelity, echo cancellation, stereo audionya juga diklik ya. Jadi itu nanti akan suaranya akan berubah, akan bagus. Pendengar, partisipan akan mendengarkan suara Bapak Ibu, suara gitar akan bagus sekali ya. Tanpa kita perlu menambah alat. Berikutnya ini adalah speed test internet di Google. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti bisa klik yang bagian ini, nanti dia akan muncul seperti ini, nanti pencet go untuk melihat kecepatan internet kita. Ya, kecepatan internet kita. Usahakan di atas 5 ya. Kalau WiFi sama Bapak Ibu lagi drop di bawah angka 5, kemungkinan di ruang Zoom nanti pasti suaranya akan putus-putus terdengarnya. Jadi biasanya orang menggunakan 2 WiFi atau dia pakai kuota. Ya, usahakan di atas 5 Mbps. Dan berikutnya terima kasih untuk tidak menyalakan video ya maupun mic selama acara berlangsung. Dan ini untuk menghemat bandwidth internet kita, maka Bapak Ibu diharapkan untuk mematikan video
ya Bapak Ibu, karena itu akan sangat mengirit bandwidth kita ya. Seumpama ini pralon ada 3 ya, kalau kita mematikan video dan mic kita itu kenceng nih ya, yang air yang keluar itu juga banyak ya. Tapi kalau semakin banyak yang nyalakan video, Mbak, nyalakan ini pralonnya jadi kecil ya, sehingga seringkali kita merasa apa yang kita dengar tersendat. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin ada satu lagi, saya kelupaan tadi ya, sorry. Bapak Ibu nanti kalau ada bisa hubungin ya Ibu Dewi di 0811191916 untuk mendapatkan bahan ataupun mungkin kalau Bapak Ibu baru pertama kali join di dalam acara ini. Baiklah Bapak Ibu, kemarin minggu yang lalu ya Pastor Tony Mulya menyampaikan kepada kita materi tentang mematahkan kutub. Jika Bapak Ibu ada yang hadir minggu yang lalu dan mendapatkan berkat, ya diberkati lewat penyampaian, bisa bersaksi mungkin 3-4 menit, ya Bapak Ibu bisa buka mic Bapak Ibu untuk sharingkan kepada kita apa yang didapat minggu lalu. Saya tunggu 30 detik, kalau ada yang mau bersaksi bisa langsung buka mic-nya karena mic-nya tidak dikunci ya. Apakah ada yang mau bersaksi? Oke, kalau tidak ada, pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Sugara dan Ibu Regina ya. Yang akan nanti juga diarahkan dibantu oleh Pastor Yohanes. Bapak Sugara dan Ibu Regina bisa dibuka mic-nya, bisa tes dulu suaranya. Pak Sugara, bisa tes suara? Iya. Pak, jelas kan suara saya, Pak? Bisa di... Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih Pak Brian, terima kasih Pastor Tony, Pastor Budi Setiawan, semua Bapak Ibu, hamba Tuhan yang telah memberi kesempatan untuk kami bisa melayani hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kebetulan ada pesaksi yang sangat luar biasa, di mana melewati masa yang sangat sukar, anak yang pertama di usia yang sangat balita, kemudian mengidap penyakit kanker, dan selama 1 tahun dia harus berjuang untuk membuat anaknya bisa sembuh. Namun ternyata rencana Tuhan berbeda, dan akhir anak tersebut dipanggil sama Tuhan. Nah, kita akan mendengar kesaksian dari Pak Sugara dan Ibu Regina, bagaimana dia bisa menang, melewati masa krisis, dan setelah itu Tuhan mengubahkan rumah tangganya menjadi indah. Kita sambut dan berikan aplaus kepada Pak Sugara dan Ibu Regina. Saya persilakan waktu dan tempat, Pak. Baik, selamat siang. Kami bersyukur dan berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Sebelumnya, tadi sudah perkenalan, mungkin nama saya Regina, suami saya Pak Sugara, kami berasal dari Bandung. Usia pernikahan kami sekarang sudah 10 tahun. Jadi kami mau mulai cerita aja. Awal kami menikah itu tahun 2011. Puji Tuhan kami langsung dikaruniai anak 1 perempuan, namanya Leana. Dulu kami adalah orang-orang yang kurang dekat dengan Tuhan. Kami sibuk dengan dunia kami masing-masing. Suami saya bekerja, saya juga bekerja. Setelah menikah punya anak kami titipkan kepada orang tua, kami sibuk kejar target kami sendiri-sendiri, dan kami kurang melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Suami saya orangnya ambisius, dia seringnya target, begitu pula dengan saya. Jadi kami punya pikiran, ya suami tugasnya cari uang, kerja,
pulang bawa uang mencukupi kebutuhan keluarga cukup. Saya pun sebagai seorang istri ya mengurusi rumah tangga, selebihnya sudah hanya sampai di situ. Suatu waktu Tuhan izinkan kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Pada usia anak kami 3 tahun, nggak ada gejala, tidak ada apapun, dari lahir sehat. Tiba-tiba dia terdiagnosa kanker kelenjar getah bening mix dengan leukemia. Jadi tiba-tiba berat badannya menyusut dengan cepat, terus dia susah makan, keluhannya sakit perut. Akhirnya kita cek ke dokter. 1 bulan cari penyakit, bolak-balik ke rumah sakit, dan akhirnya muncul diagnosa bahwa anak kami kanker kelenjar getah bening stadium 4 waktu itu. Kami merasa terpukul, kami kaget, kami blank, kami nggak tahu harus gimana. Akhirnya dokter bilang kita harus gerak cepat, kita tangani dengan cara kemoterapi. Karena kita bingung waktu itu ya kita nurut aja. Dokter bilang kemo ya, oke kita ikutin kemo. Kemo dimulai dan kita nggak nyangka efeknya sedahsyat itu ternyata kalau kemoterapi ya. Jadi ya nggak tega sebetulnya lihat anak kami tiap hari ditusuk, bukan sekedar suntik tapi tulangnya dibor, diambil sampel, pokoknya itu sangat menyedihkan ngelihat pada saat itu ya, hari-hari itu rasanya hari-hari kami itu suram, hari-hari kami itu penuh dengan cekcok. Jadi kondisi kayak gitu, kondisi kalut, keluarga, saudara, banyak yang datang dengan segala saran, dengan segala pendapat, itu terus terang membuat kami bingung. Ada yang bilang pengobatannya ke sini lah, atau dibawa ke sana lah, ada yang lebih baik jangan kemo lah, alternatif lah, atau apa-apa. Itu membuat kami bingung. Dan tiap hari kami dipenuhi dengan kami ribut, dikit-dikit cekcok, kami nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Pengobatan kami lakukan selama 1 tahun, kami bolak-balik ke rumah sakit. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan kasih kami tantangan seperti itu sepaket dengan penghiburannya. Tuhan utus ada kakak kami, Tuhan utus untuk melayani kami. Kami di situ dibangun secara iman. Tiap hari mungkin Pak Jojo kenal Ibu Eva dengan Pak Anton. Tiap hari kami dikunjungin, tiap hari kami didoakan, tiap hari kami dikasih firman-firman yang menguatkan. Disitulah iman kami terbangun. Sekalipun kami ada di rumah sakit, tapi mereka tiap malam datang untuk menguatkan kami, menemani kami. Disitulah iman kami dibangun. Akhirnya seiring dengan waktu kami bisa berdamai dengan kenyataan. Kami bisa berdamai dengan kondisi anak kami sakit. Tadinya kan kami bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih ini harus terjadi? Kita cari asal-usulnya, apakah dari keturunan kah? Apa karena dari dosa kita sebagai orang tuanya? Sampai kita stres sendiri, apa penyebabnya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kemudian seiring dengan waktu, iman kami dibangun, kami didoakan, akhirnya kami berdamai dengan keadaan, kami bisa menerima, dan disitulah iman kami mulai bangkit. Kami mulai mengucap syukur dengan keadaan yang sedang kami alami. Sampai satu titik, ya kalau saya lagi semangat-semangatnya dengan Tuhan, saya berharap mujizat itu terjadi. Tapi justru suatu hari anak saya bilang, Mama Leana mau di rumah aja, Mama Leana mau berdoa aja di rumah. Akhirnya aku ikutin, aku minta izin pulang paksa sama dokter, dok biar istirahat dulu deh di rumah dulu sebentar. Akhirnya kita pulang dulu sebentar, tapi beberapa hari di rumah dia bilang anak kami semakin drop kondisinya. Terus suatu hari dia bilang, Ma, Leana pengen jalan-jalan, katanya gitu. Pagi-pagi itu, Ma, Leana mau jalan-jalan. Akhirnya kami pikir ya udah, oke, ayo kita jalan-jalan. Kami pikir kami mau ke rumah sakit, kami mau cek HB-nya dia karena kelihatannya kok ini anak semakin drop, pucat, dan tidur terus. Kemudian di perjalanan akhirnya kami berangkat bertiga naik mobil pagi-pagi jam 6 pagi. Kami keluar, anak kami udah tidur.
Di jalan itu saya udah tanya, Leana nih kita udah jalan, tapi dia udah nggak respon. Terus di perjalanan suami bilang, ini kita beneran mau ke rumah sakit. Aku bilang kok kayak nggak tergerak gitu ya. Terus akhirnya ya udah kita putar balik pulang. Kemudian di perjalanan suami bilang, ayo mah kita doa. Langsung saya ambil sikap doa. Ini saya lagi pangku anak saya di sini. Dan entah kenapa doa saya itu kenapa malah saya menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di situ kita minta ampun sebagai orang tua. Terus saya serahin anak ini ke dalam tangan Tuhan. Terserah Tuhan mau apa dengan anak kami. Itu ngalir gitu aja. Jadi kami nggak berdoa untuk minta kesembuhan, kami nggak minta mujizat. Setelah amin, saya kok kayak nggak bisa merasakan anak saya, jantungnya udah nggak kerasa karena saya pelukan. Terus kami minggir, saya rasain dengan tenang, saya benar-benar raba, dan itu memang udah nggak terasa. Kemudian, Leana kayaknya udah nggak ada. Terus kita diem, terus suami bilang, ini gimana, kita mau bawa pulang atau gimana? Terus saya bilang, ya kita putar baliklah, kita ajak ke rumah sakit untuk cek. Akhirnya kami putar balik, kita ke rumah sakit terdekat, dan memang benar setelah diperiksa, anak kami sudah nggak ada, dibuatkan surat keterangan meninggal dunia. Terus, gimana Ibu, Bapak, ini jenazahnya? Akhirnya kami bawa pulang lagi jenazahnya. Jadi kami pulang bawa jenazah bertiga di dalam mobil. Di situ kami masih duduk diam. Dan kami juga nggak langsung hubungin sana sini, nggak. Kami duduk diam, kami nyampe rumah, kami masuk ke dalam rumah. Dengan tenang kita berdoa dan kita mandiin anak kita. Untuk yang terakhir kami gantikan bajunya dengan yang rapi. Dari situ udah sedikit tenang, baru kita hubungin RT, RW, gereja, dan sebagainya. Di situ saya benar-benar merasakan pekerjaan tangan Tuhan. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, mungkin kita nggak sanggup menghadapi hari itu ya. Kemudian kami mau berangkat ke rumah duka, suami saya pimpin doa sendiri. Suami saya berdoa, bukan berdoa, kenapa? Tapi suami saya berdoa, terima kasih Tuhan, bersyukur karena anak kami sudah dipanggil Tuhan. Itulah kekuatan yang kami rasakan pada saat anak kami dipanggil Tuhan. Menurut saya itu adalah mujizat, karena entah kenapa tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan waktu itu sekalipun anak kami dipanggil Tuhan. Yang ada kami mengucap syukur dan kami bersyukur semenjak saat itu rumah tangga kami dipulihkan. Tadinya kami masing-masing sibuk sendiri. Saya juga karena merasa punya penghasilan sendiri, sebagai seorang istri saya kurang tunduk dengan suami. Saya merasa bisa mandiri, melakukan apa-apa sendiri. Tapi semenjak saat itu titik baliknya adalah pemulihan bagi kami, pasangan suami istri. Kami jadi sepakat, komunikasi kami lebih baik, kami jadi sama-sama saling merendahkan hati, tunduk sama-sama di bawah tangan Tuhan, kami saling menghargai, kami saling mendukung, saling mengingatkan. Itu yang kami rasakan. Jadi yang kami sampaikan di sini, kejadian Leana diambil Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kami. Dan saat ini kesulitan-kesulitan yang kami hadapin, ya kami bisa hadapi karena kami sudah melalui kesulitan yang anak kami dipanggil, kami sudah bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Akhirnya saat kesulitan-kesulitan pada saat ini, masa-masa sulit ya kami alami, ya entah itu dari keluarga, keuangan, dan sebagainya. Tapi puji Tuhannya tetap ada sukacita di dalam rumah. Kami berdua tetap masih bisa berdoa, kami nggak pusing, kami nggak stres, kami nggak kisruh. Itu sih menurut aku itu puji Tuhan banget. Jadi mungkin suami aku mau tambahin. Ya, mungkin yang sudah disampaikan istri saya tadi mewakili apa yang sebenarnya saya pribadi juga rasakan. Waktu mendapat kejadian itu di usia kado dari Tuhan yang terhebat. Surat dari Rumah Sakit Santo Borromeus itu 24 Maret. Saya kebetulan tanggal lahir saya 24 Maret 1982. Pas ulang tahun itu Tuhan kasih kado.
bahwa anak saya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening stadium 4. Di situ saya benar-benar terpuruk sebagai seorang ayah, dan waktu itu saya pulang ke rumah dan saya benar-benar masuk rumah sendiri, saya tinggal anak istri saya di rumah sakit. Saya benar-benar merenung dan saya menangis, saya mengeras sekeras mungkin waktu itu. Apa salah saya Tuhan? Saya menanyakan, kenapa kok sampai seperti ini? Dan satu hal, waktu itu memang saya dikuatkan oleh firman waktu itu. Saya di Ibrani 12, kalau nggak salah waktu itu ayatnya yang ke-11, memang ganjaran dari Tuhan itu tidak selalu tidak selalu sukacita, duka cita. Di situ saya mendapat kekuatan, oh ya mungkin ini. Karena apa? Ikut Tuhan tidak mudah, tapi endingnya Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Sempat saya bertanya, apakah Tuhan iseng mengambil anak saya? Saya memiliki pasangan, saya menikah, 1 tahun pertama saya dikaruniai anak. Kenapa di usia anak saya 3 tahun Tuhan kasih sakit penyakit, dan di usia 4 tahun 2 bulan 10 hari anak saya dipanggil Tuhan? Saya sempat menanyakan, apakah Tuhan ini iseng, kurang kerjaan? Saya menanyakan, apakah Tuhan saya seperti ini? Tapi tidak. Saat saya mendapatkan firman dari Ibrani itu benar-benar tidak selalu sukacita ikut Tuhan. Tapi yang pasti ikut Tuhan, Tuhan selalu pegang kendali, dan akhirnya Tuhan bayar cash. Setelah anak kami diambil, selang 3 bulan atau 4 bulan ya Naya? 4 bulan. 4 bulan, istri saya hamil anak yang kedua, cowok. Dan yang sekarang kemarin usia 1 tahun tuh lahir anak yang ketiga, cowok lagi. Di situ saya benar-benar disadarkan Tuhan nggak mau ngutang sama kita. Tuhan ambil 1, dia berikan 2. Jadi Tuhan bayar tuntas untuk keluarga kami. Dan bukan hanya itu aja, kondisi-kondisi kami di masa lalu, kejadian lain itu menjadi salah satu batu peringatan buat saya. Saat saya mau serong ke kiri atau saya serong ke kanan, itu akan menjadikan batu peringatan supaya saya tetap, mata saya fokus dan keluarga saya ini fokus, tetap mengikuti jalur dan tracknya Tuhan. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Terima kasih Pak Sugara, Ibu Regina yang memberikan kesaksian yang sangat menyentuh dan memberkati kita belajar hari ini. Ada 3 hal di mana kesaksian Pak Sugara dan Ibu Regina. Yang pertama, kalau ada masalah, jangan lari, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa, karena firman Tuhan berkata pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti beri jalan keluar. Ya, saya percaya orang yang kuat dia mampu mengatasi kehilangan. Yang kedua, kita belajar di sini ternyata kalau ada masalah itu larilah ke Tuhan. Jangan lari mengurung diri atau kita lari kepada orang lain, karena mengandalkan manusia seringkali mengecewakan. Tapi kita andalkan Tuhan dan merapatkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan biar dia beri kekuatan dan jalan keluar. Yang ketiga, kita belajar di sini kalau ada masalah, yaitu kita lari kepada komunitas untuk dikuatkan, untuk bisa didoakan, untuk kita bisa share, curhat, dan supaya kita diberikan pandangan-pandangan yang membuka pikiran kita supaya kita bisa tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Sugara dan Ibu Regina. Baik, bagaimana Pak Brian? Saya serahkan waktu Bapak kepada Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Sekali lagi untuk Pak Sugara dan Ibu Regina. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Ya, beliau adalah CEO dari Yayasan Tangan Pengharapan dan Gembala Gereja Impact Community Indonesia yang melayani tubuh Kristus di Indonesia sejak tahun 1992, dan beliau merintis sebuah gereja Indonesia di Sydney, Australia pada tahun 1996 dan lulus leadership ministry di Hillsong Bible College Australia pada tahun 1999. Ya. Yayasan Tangan Pengharapan pada tahun 2007 dengan membantu 5.000 anak di 70 tempat di seluruh Indonesia dengan perbaikan gizi, pendidikan gratis, dan perawatan medis, dan membangun sekolah gratis di seluruh Indonesia.
Kita bersyukur pada hari ini tema kita adalah keluarga bahagia. Bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya bisa lewat chat maupun nanti diberikan kesempatan untuk membuka mic untuk bertanya. Dan setelah itu bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa klik di bagian titik 3 di handphone, ada tulisan more dan bagian kolom chat, bisa di-chat dan sampaikan saja dengan singkat, saya mau didoakan. Nanti Bapak Ibu akan dilayani di breakout room. God bless. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Yohanes, Pak Jojo. Terima kasih God Pak bless. Brian Lukas untuk kesempatannya. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, salam dari istri saya Henny Kristianus buat kita semua yang saat ini hadir di satu tubuh. Sampaikan salam tadi barusan untuk Bapak Ibu semua dari istri saya. Oke, pada kesempatan ini saya mau sharing dengan topik yaitu keluarga bahagia. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatis. Kebahagiaan tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu persiapkan dan kita perlu bayar harga demi menyambut sebuah kebahagiaan. Dan dalam hidup ini, kita selalu disibukkan dalam dua hal. Sadar atau tidak sadar, dalam hidup ini kita selalu direpotkan. Dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki kesehatannya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki bisnisnya, pekerjaannya kembali. Jadi kita gagal, itu bukan karena kita bodoh. Kita gagal karena kita ini kurang persiapan. Kita berhasil bukan karena kita jenius. Kita berhasil karena kita matang persiapan. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil. Orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Nah, kita belajar bagaimana mempersiapkan hidup dan rumah tangga yang bahagia walaupun kita menghadapi banyak masalah ataupun keadaan yang kurang bersahabat. Yang pertama, mari kita lihat di sini dari Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Kitab Kidung Agung ditulis oleh seorang raja bernama Salomo. Seorang raja yang kaya raya dengan pendapatan yang sangat luar biasa, penuh hikmat, penulis kitab Amsal, penulis kitab Pengkhotbah, dan beliau berkata begini dalam Kidung Agung 6 ayat 8. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Nah, salah satu kitab Perjanjian Lama menuliskan bahwa isi Salomo ada 700 dan Ngudik ada 300. Jadi total isi Salomo 700 plus 300 sama dengan 1000. Tapi dari 1000 wanita yang bersama-sama dengan Salomo, cuma ada satu wanita yang paling spesial dan bahagia di dunia ini. Siapakah wanita ini? Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Artinya ini cita-citanya Salomo untuk dapatkan wanita ini. Satu-satu anak ibunya, berarti perempuan ini anak tunggal. Anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Nah, ini menarik. Permaisuri atau istri-istri Salomo dan selir-selir gundik-gundik Salomo memuji wanita ini. Jadi, wanita ini ternyata bukan cuma dipuji bagi yang melahirkan. Bukan dipuji oleh yang menikahinya. Tapi juga dipuji oleh istri-istri dan gundik-gundik Salomo lainnya. Nah, biasanya kalau satu orang pria punya istri lebih daripada satu, pasti istri itu saling sikut-sikutan. Nggak usah jauh-jauh. Kita ingat cerita tentang tentang Lea dan Rahel. Di mana Laban ketika punya dua anak Rahel dan Lea, ketika mereka belum menikah, ini kakak adik hidup akur, saling gotong royong, bahu-membahu, tapi begitu mereka menikah dengan pria yang sama bernama Yakub, mereka saling ribut, mereka saling berkelahi, mereka saling sikut-sikutan. Nah, yang menarik di sini, istri-istri Salomo dan gundik-gundik Salomo tidak saling sikutan, tapi memuji wanita ini. Kita jadi penasaran siapakah wanita ini? Sehingga bukan cuma didambakan oleh yang menikahi, oleh yang melahirkan, tapi pesaing-pesaing istri Salomo lainnya. Mari kita lihat wanita ini siapa namanya? Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah
kembalilah ya gadis sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perak. Rupanya wanita yang paling spesial di dunia ini bernama gadis sulam. Nah, kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki oleh gadis sulam sehingga kita menjadi seorang istri yang paling dicintai oleh suami kita. Kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis sulam sehingga kita jadi seorang suami yang paling dicintai oleh istri kita. Kita mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis sulam sehingga kita jadi anak yang dicintai oleh orang tua dan mertua kita. Kita mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis sulam sehingga kita jadi orang tua yang dicintai oleh anak dan mantu kita. Mari kita lihat yang pertama, Kidung Agung pasal yang ke-1, ayat 15 dan 16. Salomo berkata, lihat, cantik manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Gadis sulam menyambut di ayat 16. Lihat, tampan engkau, kekasihku. Sungguh menarik, sungguh sejuk perjalanan kita. Rupanya, karakter yang pertama yang dimiliki gadis sulam, sehingga dia jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, karena punya karakter suka puji, memuji. Kenapa? Karena yang menarik di sini ketika Salomo berkata kepada gadis sulam, di ayat 15, lihat, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati. Ketika gadis sulam dipuji cantik-cantik dan manis-manis, gadis sulam tidak berkata gombal. Tapi gadis sulam merespon dengan positif dan menyambut di ayat 16. Lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk perjalanan kita. Wow, berarti kita bisa lihat di sini kebutuhan terbesar manusia yaitu dicinta dan dikasih. Nggak ada seorang pun yang suka dihina, dimaki-maki, direndahkan. Saya kasih gambaran sebentar. Pangeran zaman dulu, Bapak Ibu, sama pangeran zaman sekarang itu beda. Raja zaman dulu sama raja zaman sekarang itu beda. Raja zaman sekarang itu menjaga penampilan tetap langsing, fashionable, up to date, perut six pack. Tapi raja zaman dulu semakin besar perutnya, semakin penuh wibawa. Ditambah-tambah lagi, Raja Salomo itu seorang yang kaya raya dengan pendapatan 666 talenta emas. Kenapa dihitung talenta? Karena kilogram nggak bisa lagi dihitung pendapatan Salomo. 1 talenta beratnya 32 kilogram. 1 kilogram emas beratnya 1000 gram. 1 gram emas nilainya 1 juta rupiah sekarang kira-kira. Cobalah kalikan 1000, kemudian kalikan 32, kalikan lagi 666, maka kalkulator kita pecah. Jadi pendapatan Salomo itu unlimited. Nah, karena dia punya pendapatan unlimited, maka cara makannya juga unlimited. Jadi sebenarnya postur Raja Salomo, Bapak Ibu, itu besar sekali ke depan, bengkak sekali ke kanan, mancung sekali ke kiri, belendung sekali ke belakang. Tapi gadis sulam masih bisa berkata, lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk perjalanan kita. Dalam hati saya, ini gadis sulam, matanya di mana? Lihat makhluk sebesar gitu, dibilang tampan. Rupanya, gadis sulam tidak lihat tampan secara fisikly. Tapi gadis sulam lihat tampan secara inner beauty Raja Salomo. Secara dalam. Membuktikan seorang raja yang kaya raya. Seorang raja yang penuh hikmat. Masih butuh yang namanya dikasih dan dipuji. Makanya Tuhan kita juga senang. Dia punya segala-galanya. Tapi dia senang dengan pujian umatnya. Dan kenapa saya mau katakan perlu pujian? Karena your word is not just communication. But your word is creation. Kata-kata kita bukan sekadar komunikasi, Bapak Ibu, tapi kata-kata kita punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati waktu kita berkata-kata. Sebab kata-kata kita ini bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang, juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dia ciptakan perkataan. Waktu Tuhan ciptakan flora dan fauna, dia ciptakan perkataan. Maka DNA dan kuasa yang sama ada di dalam diri kita. Makanya perhatikan, artis-artis yang baru menikah, ketika mereka menyanyikan lagu cerai-cerai-cerai, akhirnya berujung pada perceraian.
Wah, hati-hati dengan perkataan kita, waktu ngomong sama anak-anak, waktu kita ngomong sama suami, sama istri, hati-hati. Kata-katamu itu nubuatan. Kata-katamu itu masa depan. Makanya eliminasi semua perkataan negatif, lepaskan perkataan positif. Nah, ini sebuah prinsip. Kalau pujilah depan umum. Kalau nasihati secara pribadi. Jangan dibalik. Kita muji bisik-bisik, kita nasihati maki-maki, teriak-teriak di depan umum. Makanya orang jadi kecewa. Makanya anak jadi minder. Makanya pegawai jadi sakit hati. Makanya istri jadi berontak. Makanya suami jadi nggak bisa mengasihi lagi si istri. Penting di sini untuk kita muji di depan umum, menasihati secara pribadi. Dan tolonglah, kita ini lebih suka muji orang di luar rumah dibandingkan orang dalam rumah. Oke, saya nggak salahkan saudara suka memuji, mungkin saudara punya idol, saudara punya favorit, saudara punya presiden mungkin yang rendah hati, belusukan, tegas, jujur. Tapi ingat, harusnya kita ini lebih suka memuji orang yang kita kenal loh, daripada orang yang kita nggak kenal. Kita ini harus lebih suka memuji orang yang ada di dekat kita daripada orang yang ada di luar rumah kita. Ironisnya, kita ini suka muji-muji orang di luar rumah, tapi maki-maki orang dalam rumah. Makanya suasana rumah seperti neraka. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, sebelum memulai karirnya, dia datang jauh-jauh dari Nazaret dan ke daerah Yeriko untuk dibaptis oleh Yohanes dan keluar dari sungai Yordan, surga terbuka. Bapa mengumumkan, memberikan pujian di tengah-tengah dunia, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wow. Yesus sebelum mulai pelayanannya aja dipuji oleh ayahnya, bapaknya. No wonder dalam waktu 3,5 tahun Yesus melayani dengan sangat produktif, efektif, dan maksimal. Oh, bagi seorang kepala negara itu butuh waktu 5 tahun untuk bawa perubahan bagi bangsanya. Bagi seorang kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk bawa perubahan bagi daerah. Tapi Yesus cuma 3,5 tahun dia bawa perubahan besar, transformasi hebat bagi banyak orang. Why? Karena dipuji oleh Bapaknya di depan umum. Jadi kalau kita pengen lihat suami kita berprestasi dalam bisnis, karir, dan pelayanan, eliminasi perkataan negatif, lepaskan perkataan positif. Kalau kita pengen lihat istri kita mengasihi kita, hormat sama kita, tunduk sama kita, nggak ada cara lain. Kita harus kendalikan perkataan kita. Lepaskan perkataan yang positif. Sama kalau kita pengen lihat anak-anak kita punya masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang tercapai, cita-cita yang jadi tergenapi, nggak ada cara lain. Kita harus bijaksana dalam berkata-kata. Karena perkataan pujian bikin orang berprestasi dalam karir, pekerjaan, studi, dan pelayanan. Yang kedua, ternyata perkataan pujian itu bukan cuma bikin orang berprestasi dalam karir dan pelayanan, tapi kata-kata pujian itu bikin orang kuat di tengah-tengah penderitaan. Nanti minggu depan kita akan masuk Jumat Agung, tanpa terasa kita akan masuk Minggu Paskah, mulai minggu ini, hari-hari, minggu ini Minggu Palem, yang kita akan rayakan di mana Yesus masuk kota Yerusalem dan dilulukan. 5 hari kemudian Yesus kemudian hendak disalib. Nah, waktu Yesus dalam keadaan gentar, takut, di Taman Getsemani, yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah, dan dia sempat berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia tidak dapat jawaban dari Bapa, dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama, dan Bapa tidak mengendaki. Dan Yesus menyerahkan kembali kepada kehendak Bapa. Di tengah-tengah Yesus takut dan gentar, disitulah Bapa mengirim malaikatnya. Dan malaikat berkata kepadanya, Bapa berkenan. Waktu Yesus tahu bahwa Bapa berkenan kepadanya, itu seperti air sejuk
membuat dia bisa bangkit dari Taman Getsemani, mengangkat balok salib ke Bukit Golgota. Balok salib yang dipikul sama Tuhan Yesus itu berarti bukan 5 gram seperti yang kita kalungin hari ini. Ingat bahwa menjelang Paskah itu masuk musim hujan di Palestina. Jadi air tuh meresap di batang kayu, kemudian kayu itu dipotong sama orang Romawi, dijadikan salib. Jadi balok salib yang dipikul sama Tuhan Yesus itu beratnya 53 kg. Bau Yesus sampai robek. Maka Yesus jatuh berkali-kali. Tapi karena cintanya kepada kita dan karena Bapaknya yang mendukung dia, ini yang membuat dia terus bisa berjalan sampai Bukit Golgota dan menyelesaikan tugas dan misi visinya. Berarti sama hal, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, tolong jangan saling menyerang. Tolong jangan saling merendahkan. Tolong untuk tidak saling menyakitkan. Tapi saling merangkul. Saling menguatkan. Lepaskan kata-kata yang baik. Itu akan menjadi angin segar di tengah-tengah penderitaan. Wah, keren sekali. Betapa berkuasanya kata-kata pujian itu bagi Tuhan Yesus dan bagi kita semua. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh gadis sulam itu dia punya citra diri yang baik. Kita lihat firman Tuhan dalam Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem seperti kemah orang Kedar dan seperti tirai orang salah. Nah, di dalam kata-kata Bapak itu mengandung makna. Oke, di balik kata-kata itu mengandung arti. Orang tuh kalau ngomong ada makna. Nah, gadis sulam ngomong begini, memang aku hitam, tapi cantik. Wah, gadis sulam tidak ngomong begini, memang aku cantik tapi hitam. Wah, itu beda arti. Kalau dia ngomong aku cantik tapi hitam, berarti dia bisa terima. Cantik nggak bisa terima ada hitam. Tapi gadis sulam berkata begini, memang aku hitam tapi cantik. Berarti dia bisa terima hitam. Tapi dia cantik. Dan karena waktu itu tidak ada foto selfie, maka dia jelaskan dalam kata demi kata. Hai putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar. Oke, bangsa Kedar adalah bangsa yang tinggal di bawah kemah. Dan tinggalnya nomaden. Kenapa nomaden? Karena berpindah-pindah. Karena kesulitan air. Begitu air mulai habis, daerahnya mulai kering, pindahlah ke tempat yang banyak air. Seperti bangsa Israel tinggal di bawah kemah 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena cari air. Sama makin merapat kepada tanah perjanjian. Nah, gadis sulam ngomong begini, aku itu kulitnya seperti kemah orang Kedar. Loh, kemah itu enggak pernah dicuci loh Bapak Ibu. Karena lebih baik orang di Timur Tengah di padang gurun itu pakai air untuk minum daripada pakai air untuk cuci kemahnya. Seperti bangsa Israel tinggal di bawah kemah 40 tahun. Untuk kemah nggak pernah dicuci. Bayangkan Anda punya blue jeans, Anda punya pakaian yang nggak pernah dicuci 40 tahun. Itu warnanya seperti gadis sulam. Waduh, ini gadis sulam menjelaskan detail siapa aku diriku sebenarnya. Jadi tadinya ya, aku tuh sempat berpikir, Bapak Ibu, gadis sulam tuh putih, warna kulitnya kuning langsat, seperti artis Korea, Jepang, atau Sulawesi Utara. Tapi ternyata tidak demikian. Saya coba membayangkan masa kanak-kanak gadis sulam, seperti apa ya masa kanak-kanaknya warna kulitnya. Karena biasanya kalau masa kanak-kanak tuh warna kulit masih lebih bening dibandingkan dengan kanak-kanak. Mari kita hitung 1-3, kita lihat secara bersama-sama warna kulit masa kanak-kanak gadis sulam. 1, 2, 3. Yes. Rupanya seperti makhluk di depan ini. Ini makhluk boleh pendek badannya. Warna kulit boleh gelap. Wajah boleh nggak cakep. Tapi tersenyum lebar. Jam 10:10. Makanya perhatikan kenapa sih jam dinding atau iklan jam selalu menunjukkan jam 10:10. Artinya tersenyumlah. Bahagialah. Bapak Ibu. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya.
Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Sekali lagi, orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangan yang lain. Tapi orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan yang lain. Wah, tidak gampang buat Pak Sugara tadi dan Ibu Regina mengatasi kehilangan. Sulit. Anak yang dicintai di usia 3 tahun mengalami sakit dan tidak sembuh, kemoterapi, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi tidak ada cara lain. Life must be go on. Hidup harus terus dijalankan. Dia belajar untuk menerima keadaan. Sama seperti Ayub menerima kekurangannya, keadaan yang walaupun hilang kesehatan, walaupun hilang harta benda, walaupun hilang 10 anak kandungnya, dia terima keadaan, membuat Ayub menjadi kuat, menjadi semangat kembali. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya satu tinggal sampai tempat tinggal sama Pak Brian, sama Pastor Tony itu di Kelapa Gading. Saya ini sekolah di Tunas Karya, itu di daerah di Mandiri, itu Pasar Mandiri sekarang ini di daerah depan. Wah, waktu saya duduk di bangku SD kelas 1, teman-teman bully saya dengan kata Beetle. Good morning Beetle, how are you Beetle, did you do homework Beetle? Saya ini diledekin Beetle, terus apa kabar Beetle, sudah ngerjakan PR Beetle. Beetle itu bukan pemain musik tahun 1970. Tapi Beetle artinya bibir tebal. Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal nggak akan mungkin bisa menikah. Siapa mau menikah dengan orang jelek? Saya sempat berpikir orang punya bibir tebal tidak mungkin bisa punya lapangan pekerjaan. Siapa yang mau pekerjakan orang jelek? Takut klien pada pergi. Saya akhirnya putuskan tidak mau naik kelas. Biar teman yang bully naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Nah, puji Tuhan, SMP kelas 3, saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan kemudian saya disuruh baca Alkitab tiap hari. Dan waktu saya baca Alkitab tiap hari, firman Tuhan berkata gini, kamu biji mata Tuhan, kamu berharga di mata Tuhan, kamu mulia di mata Tuhan. Wah, sejak hari itu, saya ngomong di depan cermin, Jojo, walaupun kau Beetle, kamu keren. Wah, sama seperti Ibu Tiri Snow White. Ngomong di depan cermin, mirror, mirror on the wall, who's the finest of the all. Mirror on the wall, siapa paling keren di dunia ini. Saya ngomong di depan cermin, Jojo, walaupun kau Beetle, kamu keren. Jojo, walaupun kau Beetle, kamu seksi. Dan ternyata, menurut rumus Hollywood, bukan rumus Pythagoras, menurut rumus Hollywood, bibir tebal ternyata bibir seksi. Banyak artis-artis di Hollywood yang bibirnya tipis, suntik-suntik untuk jadi tebal. Saya nggak usah disuntik, sudah tebal alami. Wah, Bapak Ibu, saya mau kasih gambaran begini. Kita punya waktu terbatas, harta terbatas, tenaga terbatas. Tolong jangan pakai yang terbatas ini untuk sibuk komplain. Kenapa dia tinggi, saya tidak. Kenapa dia putih, saya tidak. Kenapa dia kaya, saya tidak. Kenapa dia sehat, saya tidak. Kenapa dia hidupnya enak, saya tidak. Jangan pakai waktu kita, tenaga kita, harta kita terbatas untuk sibuk komplain. Tapi pakailah waktumu yang terbatas, tenagamu yang terbatas untuk membangun dirimu. Waktu itu saya sadari bahwa saya nggak bisa jadi artis, karena memang bibir saya yang tebal, karena bibir tebal waktu itu nggak favorit. Tapi saya punya hobi, yaitu presentasi. Saya punya hobi untuk sharing. Dan saya mulai kembangkan itu. Dan hari ini, orang tidak ledekin saya lagi Beetle. Tapi orang diberkati dengan apa yang saya hidupi, dengan apa yang saya kerjakan, dengan apa yang saya sharingkan. Saya percaya, ketika kita mulai menerima keadaan dan kekurangan kita. Yang kedua, kita mulai belajar untuk membangun kelebihan kita, menajamkan dan mengempower kekuatan kita di situ. Maka orang tidak lagi lihat kekurangan kita, tapi orang akan lihat kemuliaan yang hadir di dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana karakter yang memiliki gadis sulam sehingga dia jadi orang yang paling bahagia di planet ini, karena suka menyelesaikan hal-hal kecil. Saya tuh kadang bingung sama orang-orang. Masalah kecil dibesarin, masalah besar jadi kompleks. Harusnya kita tuh bisa bikin masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi beres. Ingat, orang dibayar mahal bukan karena orang itu pinter menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pinter menyelesaikan masalah. Loh, kenapa sih kita perlu datang ke dokter?
Karena dokter bukan cuma pintar mendiagnosa penyakit kita, tapi dokter bisa menyelesaikan penyakit kita. Nih, kalau kita cuma dapat diagnosa saja penyakit kita, tapi dokter itu nggak bisa menyelesaikan, menyembuhkan penyakit kita, pasti kita akan lari ke Singapura, pasti kita akan lari ke Malaysia, pasti kita akan cari dokter yang lebih canggih. Kita rela bayar mahal, kita rela beli obat yang lebih canggih, lebih bagus, lebih manjur, supaya kita sehat. Berarti kita bisa lihat, orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Di Indonesia ini udah banyak banget orang yang pintar menemukan masalah. Tapi sedikit sekali orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, gadis sulam. Kita belajar di dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil. Yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami sedang berbuah. Rupanya gadis sulam ini punya kebun anggur pribadi. Yang sedang panen, berbunga dan berbuah. Ketika lagi panenan sukacita, yang menarik, gadis sulam itu tidak hanyut dalam kemenangan, dalam sukacitanya, dalam keberhasilan, tapi dia tetap berjaga-jaga. Dia melihat di tengah-tengah panen itu ada rubah-rubah kecil, rubah-rubah ada jenis hama yang suka makan tumbuh-tumbuhan yang sedang berbunga dan berbuah. Kalau kita biarkan hama tersebut, akan menyebabkan gagal panen di musim berikutnya. Yang dilakukan sama gadis sulam, dia nggak hanya dalam sukacitanya saja, tapi dia membasmi rubah-rubah itu, hama-hama itu, agar jangan menyebabkan gagal panen di musim berikutnya. Satu gambaran, kalau ada dosa kecil langsung dibantai. Karena dosa masih kecil, gampang kita kontrol, gampang kita dikti. Tapi dosa udah besar, dia yang dikti kita, dia yang kontrol kita. Masalah masih kecil, gampang kita kendalikan. Tapi masalah udah besar, dia yang kendalikan kita. Makanya kenapa sih ketika dosa mulai menggoda dan memanggil seperti kita terseret oleh hawa nafsu, nggak bisa berkata tidak? Karena kita telah mentoleransikan dan membiarkan dia menjadi kuat. What you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menjajah Anda. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menguasai Anda. Makanya jangan anggap enteng masalah kecil. Oh, lihat. Orang tuh jatuh ke dalam lubang bukan karena lubang yang besar. Tapi orang jatuh dalam lubang karena lubang kecil. Nggak mungkin lubang sebesar danau. Kita masih lompat ke sana. Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Nggak mungkin batu sebesar mimbar masih kita tabrak. Berarti jangan anggap enteng masalah kecil dan dosa kecil. Karena apa yang kita biarkan akan menguasai. Sebagai contoh, kenapa sih orang terikat dengan pornografi? Bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Saya nggak pernah lihat baby di rumah sakit bersalin manapun begitu lahir, langsung berkata, Papa, can I see blue film, please? Nggak ada. Lalu kenapa orang itu dia terikat pornografi? Karena mulai mentoleransikan. Gambar 1, 2, 3, dan akhirnya terikat. Kenapa orang terikat dengan rokok? Bukan karena orang itu lahir jadi perokok. Karena saya nggak pernah lihat di rumah sakit bersalin manapun, sekalipun orangnya perokok berat, maksudnya sekalipun orang tuanya perokok berat, tapi anaknya lahir nggak langsung menjadi perokok. Lalu kenapa orang itu jadi perokok? Karena mentoleransikan. 1, 2, 3. Batang rokok dan akhirnya terikat. Berikutnya, kenapa orang itu berselingkuh? Jelas, simpel, dan sederhana. Karena kita mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita. Oh, kalau kita tahu ada orang ketiga lebih dekat pasangan hidup kita, kita langsung menjauh, kita langsung reject, kita langsung stand back, gak mungkin kita bercerai. Kedekatanmu itu akan membuat engkau jadi punya rasa sayang. Makanya penting di sini untuk kita selalu punya waktu sama keluarga. Supaya menyeimbangkan waktu engkau di luar sama teman-teman, sama orang lain, sehingga kita tetap bisa mencintai keluarga. Makanya penting bagi saudara yang sibuk kerja untuk tetap punya waktu sama keluarga, untuk menjaga keseimbangan hati kita. Yang keempat terakhir kemudian saya selesai, karena waktu sebentar lagi selesai, yaitu
Karakter yang dimiliki gereja Sulam tidak cinta uang. Wah, jelas. Uang adalah akar segala kejahatan. Uang nggak jahat, tapi cintakan uang sumber segala kejahatan. Berarti cikal bakal yang kita, berarti cikal bakal kejahatan. Itu bibitnya, cinta uang. Kejahatan yang kita lihat di televisi, kejahatan yang kita buat kepada orang lain, atau kejahatan orang lain yang lakukan pada kita, sumber satu, cinta uang. Walah, ngeri orang kadang cinta uang tuh berani membunuh orang yang dicintai. Ayat terakhir Kehidupan Anggur 8, 11 dan 12. Salomo punya kebun anggur di Balhamon, diserahkan kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ayat 12, gadis Sulam berkata, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimu lah 1000 keping perak itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang menjaga hasil. Oke, saya ceritakan dulu kronologisnya. Raja Salomo itu punya kebun anggur yang megah dan luas. Nama kebun anggurnya yang dimiliki oleh Raja Salomo bernama Baal-Hamon. Nah, kebun anggur ini diserahkan pada para penjaga. Nah, penjaga ngurus, membajak, kemudian merawat, kemudian begitu panen, dia bagi keuntungannya kepada sang raja. Ini namanya bisnis, win-win solution. Raja punya modal, karyawan punya tenaga. Ketika panen, bagi hasil. It's a business, normal. Tapi ayat 12, ini nggak normal. Ini abnormal, kalau saya bilang. Ini bukan bisnis, ini rugi. Gadis Sulam berkata begini, kebun anggurku, yang punyaku sendiri, ada di hadapanku. Bagimu 1000 keping perak itu Raja Salomo. Rupanya, gadis Sulam ini punya kebun anggur pribadi. Nah, kebun anggur pribadi gadis Sulam bukan pemberian dari suaminya waktu dia menikah. Bukan pemberian dari suami waktu dia ulang tahun, tapi kebun anggur pribadi gadis Sulam pemberian dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia anak tunggal. Dan waktu dia remaja, ayahnya sudah dipanggil Tuhan. Meninggal. Nah, karena dia anak tunggal, maka diwariskannya lah kebun anggur ini kepada si gadis Sulam. Bayangkan, kebun anggur pribadi gadis Sulam, dia ngurus kebun anggur itu, dia rawat kebun anggur, dia bajak, begitu panen, dia bagi kepada suaminya. Satu gambaran. Harta suami istri harus menjadi manunggal. Walaupun suaminya itu nggak perlu harta istrinya. Suaminya jauh lebih kaya dari istrinya. Tapi istrinya tetap respect memberikan hartanya kepada suaminya. Satu gambaran. Harta suami istri menjadi satu. Artinya begini, kenapa? Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Berarti hati mengikuti harta. Jadi kalau ada follower terbanyak di dunia, itu adalah harta. Kalau harta nih punya Instagram, punya TikTok, Facebook, udah tuh followernya, miliaran. Karena semua hati tuh ngikutin harta. Jadi kalau hartamu tuh gabung, hatimu gabung. Kalau hatimu terpisah, hatimu terpisah. Kalau hartamu itu satu, hatimu satu. Tapi kalau hartamu terbelah, hatimu tidak terbelah. Nah, untuk mengurangkan yang namanya keributan-keributan tidak penting, satukan harta. Sejak kita diberkati dalam pernikahan, tidak ada lagi harta gonogini. Harus menjadi satu, ada keterbukaan. Dan yang menarik yang kedua, gadis Sulam ini bukan cuma memberikan pada suami, dia berikan pada karyawan juga yang terbaik. Satu gambaran, kalau kita mau bahagia di bumi ini, kita harus memperhatikan karyawan dan pegawai kita. Jangan sampai kita udah peras tenaganya, sampai udah nggak ada lagi hidupnya untuk dirinya, untuk ngurus dirinya. Hanya untuk ngurusin kerjaan kita, ngurusin kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai kita udah waktunya habis, tapi kita nggak gaji lebih. Kita nggak kasih bonus. Oke lah, kalau dia salah, kita boleh tegur. Tapi kalau dia benar, kita harus puji dia. Oke lah, kalau dia kerjanya malas, kita bisa berhak untuk bisa potong gaji. Tapi kalau dia kerja overtime, jangan lupakan untuk kita naikkan dan tambahkan bonus. Lu bayangkan pemerintah aja mengerti UMR tiap tahun harus dinaikin. Karena inflasi harga barang tiap tahun naik. Masakah kita tidak pernah mau naikin karyawan kita punya income setiap tahunnya? Jangan sampai kita kalah sama orang dunia. Kita anak-anak Tuhan harus jadi teladan di tengah-tengah. Bukan cuma dunia.
di dalam rumah tangga kita. Bukan cuma bagi istri dan anak, tapi bagi para pegawai kita. Gimana mereka bisa kenal Tuhan kalau kita sendiri kejam dan tidak punya belas kasihan untuk mereka. Kalau misalnya mereka cabut, kita yang repot. Ngurusin perintilan-perintilan yang harusnya bisa dikerjakan sama orang di bawah kita. Jadi akhirnya kita punya ketajaman, jadi nggak jadi tumpul gara-gara untuk ngurusin perintilan-perintilan. Yang ketiga, gadis sulam itu bukan cuma kasih kepada suami, kepada pegawai, dia juga memberikan pada orang lain. Satu gambaran di mana ada input, harus ada output. Apa yang terjadi sih kalau kita terus makan, tidak pernah keluar, jadi racun. Dan jadi penyakit. Tapi yang terjadi kalau kita sakit perut, habis makan pagi, sarapan pagi, kita sakit perut, kita ke belakang, habis dari belakang rasa leganya minta ampun. Satu gambaran kalau kita terima, kita harus bagi. Semakin besarnya berkat yang kita terima, semakin besar kita punya tanggung jawab membagi. Di Israel ada 2 jenis laut. Laut Galilea dan Laut Mati. Laut ini sama-sama punya persamaan, yaitu terima air dari Sungai Yordan. Wah, Laut Galilea ini terima air dari Sungai Yordan. Laut Mati juga terima air dari Sungai Yordan. Wah, cuman yang membedakan antara Laut Mati sama Laut Galilea atau Laut Tiberias, Laut Galilea itu begitu terima dia bagi ke kanal-kanal sehingga seorang Palestina dan Israel itu hidup dari Laut Galilea. Nah, karena dia membagi, maka di dalam Laut Galilea ini terdapat jenis ikan yang besar dan banyak. Jenis kehidupan yang besar dan banyak. Bukan itu saja, sekeliling sekitar Laut Galilea itu terdapat buah-buah sayur yang overproduksi. Saking overproduksi ya, itu kalau kita lihat ke daerah sana, itu hijau, dan setiap hari Israel tuh mengirim 4 pesawat Boeing, double decker 2 lantai, buah-buah sayur ke Eropa. Malah harusnya itu, kalau kita ke Eropa ya, itu negara subur ya. Kalau kita ke Israel itu negara gurun. Harusnya kan negara subur mensubsidi negara gurun. Ini negara gurun mensubsidi negara subur. Itu dari mana buah sayur? Itu dari daerah Galilea. Nah, Laut Mati terima air juga di Sungai Yordan, tapi karena dia letak geografis ya 420 meter di bawah permukaan air laut, jadi air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu mengalir ke tempat yang rendah, ini titik terendah di muka bumi, Laut Mati, langsung nyangkut, nggak bisa lagi mengalir, maka disebut Laut Mati. Akibat dia nyangkut di dia, kadar garamnya 10 kali lipat dari laut biasanya, sehingga tidak ada satu kehidupan. Di dalam Laut Mati tidak ada satu ikan bakteri, bahkan kita bawa ikan, bawa bakteri masuk ke dalam Laut Mati semua. Dan yang mengerikan, sekitar Laut Mati pun tidak ada kehidupan. Satu gambaran, kalau kita hidup untuk diri sendiri, nih, apa yang kita bangun dan kerjakan akan membawa hawa kematian. Bukan cuma diri kita mati, bangun rumah tangga mati, bangun bisnis mati, bangun karir mati, bangun pelayanan mati. Tapi kalau kita suka membagi, bukan cuma kita hidup, kemanapun kita pergi, membawa hawa kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan sama yang bertugas. Thank you, Pastor Jojo, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, jikalau ada di antara kita yang ingin bertanya secara langsung, maka langsung bisa membuka mic-nya atau menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat, di titik 3, more, ya, ada kolom chat, bisa mengetik di sana. Dan selain itu juga bagi Bapak Ibu, coba saya sharing satu slide ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join ya dan ingin mendapatkan informasi di dalam acara Satu Tubuh ini, Revival at Home, Bapak Ibu bisa chat Ibu Dewi di 0811191916 untuk mendapatkan informasi setiap minggu di dalam acara-acara kita.
Baik Bapak Ibu, dan berikutnya adalah jikalau Bapak Ibu ingin dilayani, konseling, didoakan, Bapak Ibu bisa juga menuliskan di kolom chat, nanti akan ada teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu. Ya, baik yang didoakan ataupun mau konseling keluarga, doa kesembuhan, rohani, kesembuhan batin dan lain-lain, dapat menuliskan nama dan menuliskan saja bahwa ingin dilayani. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, bisa dibuka mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Ya, Pak Jeffrey, ya, apakah Pak Jeffrey ingin bertanya? Ya Pak, saya ingin beberapa hal yang saya tanyakan. Ya, silakan. Ada hal yang menarik tadi di dalam Kidung Agung dikatakan bahwa kita harus melakukan puji-pujian terhadap pasangan. Nah, pertanyaannya, sejauh mana batasan puji-pujian itu? Nah, sebab saya pernah baca buku gini Pak, dalam manajemen anger, manajemen mengelola rasa marah. Nah, ketika puji-pujian itu berlebihan, bahkan menjadikannya bukan energi positif, tapi energi negatif. Nah, jadi pertanyaan saya, sampai sejauh mana puji-pujian itu tidak menjadi toksik atau racun bagi diri seseorang. Nah, pernah saya baca buku dalam manajemen anger, nah juga dikatakan bahwa rasa hinaan atau cacian seseorang bisa menjadikan ini sebagai tenaga positif untuk menjadikan orang tersebut bangkit. Nah, dia pernah ngambil contoh mengenai Thomas Alva Edison. Ketika Thomas Alva Edison dihina dalam penemuannya, malah dia menjadi semangat sampai dia melakukan 999 kali temuannya, dan 1 kali baru dia berhasil dalam menciptakan temuan lampu pijar. Nah, dalam hasil temuannya itu dikatakan bahwa saya tidak akan bisa mungkin menjadi penemu besar tanpa lahirnya suatu hinaan terhadap hasil temuan saya. Dengan adanya hinaan ini, maka saya bersemangat menjadi 999 kali untuk melakukan percobaan, dan 1 kali terakhir ke 1000 kali baru saya berhasil. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak kita bisa menyeimbangkan, atau kita tahu bahwa ini puji-pujiannya bisa membangkitkan seseorang, atau pada saat itu malah menjadi suatu hal yang seperti bumerang. Nah, begitu juga rasa anger, marah, manajemen anger. Nah, bagaimana kita tahu bahwa bulian dan hinaan itu menjadikan itu sebagai kekuatan untuk bangkit, atau malah untuk menjatuhkan seseorang, atau bahkan untuk seseorang menjadi energi negatif, atau seperti misalnya hal itu menjadikan orang tidak bangkit. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Pak untuk kita tidak memiliki suatu sikap untuk cinta uang? Nah, sebab ya kita realistis saja. Realistis gini, di dalam kasus lah, misalnya diri saya. Nah, di dalam keluarga ketika saya masih kecil, pasti dididiknya, nak, kamu belajar yang rajin supaya hidupmu enak, tidak menyusahkan orang lain, dan bahkan kamu bisa memiliki status sosial yang tinggi. Nah, bagaimana untuk memiliki cinta uang sedangkan dari kecil dididik dengan pola seperti itu? Nah, yang kedua, bahkan terkadang nih, Pak, pertanyaan saya, bagaimana untuk tidak mencintai uang? Terkadang ada beberapa, saya bukan menjelekkan suatu gereja, mohon maaf, hanya mengangkat kasus, misalnya mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki uang supaya bisa, misalnya, diberkati, dilayani dengan baik. Nah, saya pernah dengar khotbah mengenai almarhum Pak Bigman Sirait. Nah, Pak Bigman Sirait mengatakan bahwa pengajaran yang salah seperti cinta uang akan menciptakan seseorang untuk cinta uang. Nah, bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, thank you, Pak Jeffrey. Silakan, Pak Jojo, bisa dijawab. Oke, pertanyaan yang banyak bagus. Yang pertama, bagaimana mengatasi pujian dan mengatasi
serangan orang kepada kita. Simple saja, sederhana. Kita waktu menguji, ujilah dari hati yang nggak usah berlebihan, seadanya. Tujuan-pujian sebetulnya bukan untuk rayuan gombal, tapi tujuannya adalah kita melepaskan kata-kata encouragement yang membangun. Nah, saya teringat dengan cerita Thomas Alva Edison yang tadi Pak Jeffrey sempat sampaikan bahwa memang betul. Waktu dia duduk bangku SD, itu semua guru-gurunya dan bahkan kepala sekolahnya berkata sama mamanya begini, anakmu itu nggak layak untuk sekolah di sekolah normal. Masukin anakmu itu di sekolah luar biasa. Karena anakmu ini Down syndrome. Wah, begitu mamanya dihina ya, sama kepala sekolah dan guru-guru di sekolahnya Thomas Alva Edison, langsung berkata, aku akan didik anakku sendiri. Nah, disitulah homeschooling pertama muncul di dunia, di mana ibu Thomas Alva Edison mengajar dengan penuh perhatian dan kata-kata encouragement. Suatu kali nak, kamu bisa berhasil. Suatu kali nak, kamu jadi orang hebat. Suatu kali nak, kamu jadi history maker. Wah, jadi harusnya perkataan negatif orang itu menjadikan motivasi buat kita. Bukan sakit hati untuk men-trigger kita lebih baik. Nah, kenapa? Karena kan kita nggak bisa menghalangi burung terbang dari kepala kita. Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Kita nggak bisa menghalangi orang ngomong kita, jahatin kita, menghina kita. Itu haknya. Dan kita nggak punya kuasa kepada perkataan dan perbuatan orang itu. Itu haknya mereka, mau lakukan apa saja kepada kita. Tapi kita punya hak untuk tidak mengizinkan burung bersarang di kepala kita. Artinya tidak mengizinkan untuk pahit tinggal dalam diri kita. Jadi kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, betapa malang dan mengenaskan hidup kita. Sama hal, begitu kita mengizinkan pahit masuk dalam hati kita, wah betapa malang. Harusnya semua kata-kata maki itu menjadi batu lompatan seperti Yesus. Menjadi batu lompatan di mana dia pakai itu untuk makin berkarya, menghindar dari orang-orang Farisi dan imam Saduki yang selalu menyerang untuk dia bisa menjangkau daerah yang belum terjangkau. Wah, keren sekali. Jadi sekali lagi bahwa kata-kata negatif itu tinggal respon kita saja sih. Kita mau pahit atau kita justru mau better. Mau bitter, pahit atau better. Ya. Yang kedua, sampaikanlah kata-kata pujian itu memang kepada orang yang dalam keadaan lemah, putus asa. Kata-kata pujian itu kan bukan cuma rayuan hukum, tapi kata-kata positif. Seperti kita bisa melihat bedanya nih ya. Ini tadi barusan saya kemarin saya lihat di salah satu grup mana, saya nggak tahu mungkin satu tubuh kah, itu dua gambar di mana ada mama yang sedang gandeng anaknya melihat tukang sapu di jalan. Mama yang pertama ngomong sama anaknya, nak, kamu ini harus sekolah yang bagus supaya kamu tuh jangan miskin seperti tukang sapu itu. Tapi mama di sebelahnya ngomong sama anaknya, nah, kamu tuh harus jadi anak yang terbaik untuk kau bantu orang susah. Wah, keren banget. Sama-sama lihat masalah, sama-sama lihat kejadian, tapi dalam sudut pandang yang angle yang berbeda. Satu berkata, kamu harus pintar, jangan seperti orang miskin itu, jangan jadi miskin seperti itu. Tapi satu berkata, nah, kamu tuh harus jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar, supaya apa? Kamu nolong mereka yang susah. Wah, keren banget. Kita tuh memang harus melihat semua angle tuh dari sudut pandang yang baik. Seperti Yesus tuh tidak pernah negatif ya sama orang yang jahat sama dia. Nah, itu saja yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya mengenai apa ya? Saya lupa. Tentang cinta akan uang. Oh, cinta uang. Thank you, Pak. Nah, jadi apa itu cinta uang? Cinta uang itu arti menempatkan uang di atas Tuhan. Nah, Yesus ngomong dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, karena akar segala kejahatan. Matius 6 ayat yang 24. Yesus ngomong gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan mengasihi seorang dan membenci yang lain.
Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yesus tuh ngajarin bahwa di hati kita tuh ada satu kursi. Di hati kita cuma ada satu tahta. Siapa yang kita mau tempatkan di tahta hati kita? Yesus atau Mammon? Kalau kita tempatkan uang di atas, jelas Yesus ada di bawah. Kalau kita tempatkan Yesus di atas, jelas Mammon ada di bawah. Makanya Yesus ngomong gini, kalau kau cinta uang, pasti benci Tuhan. Kalau kau cinta Tuhan, pasti benci Mammon. Kalau kau setia sama Tuhan, pasti tidak mengindahkan Mammon. Kalau kamu setia sama Mammon, pasti tidak mengindahkan Tuhan. Jadi bagaimana sih cara kita benci Tuhan? Cintai Mammon. Nah, kita berkata gini, bedanya orang cinta Tuhan dan cinta Mammon, 1 Timotius 6:10. Apakah dari hidup kita melahirkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan? Jadi kita lihat aja introspeksi diri sendiri dan introspeksi orang lain. Orang itu perkataannya jahat sama kita, baik sama kita, itu tentukan hatinya di Tuhan atau hatinya di uang. Atau kita nih ya, kita tuh kata-kata jahat sama orang atau perbuatan jahat sama orang atau baik sama orang, itu dilihat dari perkataan dan perbuatan kita ini baik atau benar. Karena kalau kita tempatkan Tuhan, pasti baik. Nah, kan Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan maka semua ditambahkan, berarti hidup benar menjadi first priority. Baru kerja benar. Makanya ya, orang yang bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras, itu berkat keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. Jadi pilihan dua, mau hidup keras atau berkat keras. Sekarang gini, buat apa sih kita kerja keras, tapi pada akhirnya kita nggak bahagia? Karena kebenaran melahirkan kebahagiaan. Tapi ketidakbenaran tidak melahirkan kebahagiaan. Oke, buat apa kita memiliki sebuah dunia ini, kekayaan dunia ini, tapi kita binasa? Nih, saya kasih contoh. Kalau kita rajin takut-takut Tuhan, oke, kita kaya betul, pintu depan lebar, tapi pintu belakang juga lebar. Nggak ada Tuhan, nggak ada yang jagain. Jebol aja. Ada aja musibah, ada aja kecelakaan, ada aja yang hilang, ada yang sakit penyakit. Tapi kalau kita tuh rajin, plus takut akan Tuhan, menempatkan Tuhan di segala hal, pintu depan lebar, pintu belakang tuh tutup rapat-rapat, sehingga tidak ada kebocoran, kehilangan, sakit penyakit. Dan kita bisa menikmati berkat dari Tuhan, dan kita bisa wariskan pada anak cucu kita dan berkati orang lain. Tuhan Yesus berkati. Ada lagi? Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu? Kalau ada bisa dibuka mic-nya dan langsung bisa bertanya. Semoga pertanyaan dari Pak Jeffrey tadi kejawab ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau boleh tahu apakah Pak Jeffrey baru pertama kali join di acara ini atau udah beberapa kali Pak? Kalau join sih cuma yang komsel 2 minggu sekali hari Sabtu, kalau tidak salah jam 9 deh. Oh, kalau ini baru pertama kali ya Pak Jeffrey ya? Yes, betul. Oke, selamat datang Pak Jeffrey. Selamat Terima bergabung kasih, di Pak. acara Revival at Home. Oh iya Pak, maaf. Iya. Ada hal yang menarik Pak. nih Pak, saya masih bingung. Maaf sekali. Yang tadi Pastor Jojo mengatakan bahwa kita harus membenci Mammon. Nah, tapi Pak, yang kalau tidak salah saya pernah baca ayat yang menyatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan Mammon. Apabila Mammon tidak bisa memberikan, maka ada kemah abadi yang memberikan. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Sebab dua hal ini bertentangan. Satu disuruh bersahabat, satu disuruh membenci. Maksudnya bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pastor Jojo. Ya, jadi gini. Mammon kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Makanya Alkitab berkata, gunakanlah Mammon yang tidak jujur. Artinya kita bisa menggunakan uang untuk melayani Tuhan, menggunakan uang untuk menolong orang lain, menggunakan uang untuk bisa menggaji karyawan, menggunakan uang untuk bisa rencana Tuhan dikenapi. Artinya menggunakanlah Mammon yang tidak jujur untuk hal-hal yang benar, gitu kan? Tapi bukan berarti kita ini menempatkan Mammon di segala-galanya. Harus Tuhan di segala-galanya. Karena kalau Mammon jadi Tuhan, dia akan jadi Tuhan yang bengis dan jahat. Tapi kalau Mammon jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Sama ke uang. Uang itu nggak jahat, Pak. Karena uang benda mati.
tapi cinta akan uang sumber kejahatan. Nah, Yesus kan tadi saya sampaikan, ayo kita tempatkan Tuhan di atasnya. Pasti kita jadi punya hati tuh nggak cinta mamon. Kita punya hati itu netral. Kita punya hati itu cinta Tuhan dan cinta sesama. Karena Alkitab nggak pernah menyuruh kita untuk cinta mamon. Alkitab selalu berkata dua. Cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan cintalah sesama seperti dirimu sendiri. Dua itu aja. Jangan lebih dari itu. Lebih daripada itu pasti ada berhala. Ya, jadi itu Pak, artinya kenapa kita harus menggunakan mamon tidak jujur? Ayo, begitu kita cinta Tuhan, Tuhan berkati kita, pakailah uang itu untuk berkarya, untuk nolong orang. Pakailah uang itu untuk bisa menggaji karyawan, pegawai kita. Pakailah uang itu. Kenapa? Karena kita susah juga ya. Artinya kita ini kalau nggak punya duit, serba susah duit. Hidupnya jadi serba susah kalau nggak punya duit. Jadi ketika Tuhan berkati, jangan serakah dong. Jangan egois. Jangan hidup untuk diri sendiri. Tapi pakailah itu untuk bisa memberdayai orang dan sebagainya. Ya, Tuhan berkati. Oke, thank you. Apakah Bapak Ibu ada lagi satu pertanyaan? Jikalau ada yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan satu orang lagi untuk bertanya maupun bisa via chat. Dan kalau ada yang mau didoakan, kembali kami mengingatkan untuk dapat chat juga dengan menuliskan nama dan berkata saya mau didoakan, nanti akan dituntun oleh co-host di dalam breakout room. Ya, Pak Herto Mandagi, apakah mau bertanya? Ya, Salam, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Tentang Kidung Agung ya. Kidung Agung kan kita dalam keluarga itu memang harus bagus ya digunakan. Cuma kan kita sifat kita, karakter kita kan agak semua orang berbeda ya gitu. Jadi kalau kayak seperti mungkin saya agak kurang memberikan memberikan kata-kata yang manis atau yang indah buat pasangan, buat istri. Jadi ini karena karakter saya agak tidak agak kurang berkata-kata ya untuk menyampaikan kata-kata yang indah buat pasangan itu. Ya, ini yang membuat mungkin pasangan mungkin agak salah ini ya. Jadi salah menyangka mungkin ya. Jadi karena kalau saya mungkin lebih baik saya bertindak dengan melakukan itu sudah merupakan cinta yang kita bisa berikan daripada berkata-kata mungkin itu yang saya mau tanya bagaimana ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jojo. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Pak? Iya, maksudnya karakter kita kan berbeda ya, begitu juga. Maksudnya bagaimana kalau setiap orang kan berbeda ya, tidak bisa menyampaikan kata-kata ya dengan manis, dengan indah kepada pasangan ya. Tetapi kalau seperti saya hanya lebih baik bertindak ya. Bertindak berarti saya ungkapkan cinta saya dengan tindakan ya, bukan dengan kata-kata. Mungkin kata-kata ada tapi kurang mungkin ya. Mungkin ya bagaimana dengan masalah ini Pak? Keren sekali. Memang perkataan tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Itu keren sekali Pak. Bahwa kata-kata Bapak itu jauh lebih mutiara, lebih menyentuh, lebih nendang daripada kata-kata kita sih. Karena ini salah satu daripada bahasa kasih yang tadi saya sampaikan itu, yaitu kata-kata pujian. Yang kedua giving, yang ketiga physical touch, keempat quality time, dan kelima act of service. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa kasih? Karena bahasa kasih ini bahasa universal. Oke deh, Kristen biasanya pakai bahasa roh.
Tapi bahasa roh itu kan hubungan kita sama Tuhan. Tapi orang dunia kan nggak ngerti bahasa roh. Orang yang berbeda agama nggak ngerti bahasa roh. Mereka mengerti bahasa kasih. Sekalipun orang ini berbeda bahasa sama kita. Dia orang Prancis. Kita waktu kita tuh mengasihi, itu mereka tahu loh, kita tuh mengasihi. Karena bahasa kasih ini bahasa internasional. Bahasa universal. Jadi waktu Bapak melakukan dengan tindakan-tindakan Bapak, itu ekspresi. Tapi jangan lupa juga sih Pak, artinya ya tindakan ada kata-kata juga yang berkata bahwa I love you kepada istri, jangan kaku juga. Ya, buat kita sebaliknya yang manis mulutnya, tapi juga jangan manis mulutnya, tapi harus sertai dengan tindakan. Dia seimbang antara tindakan sama perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi baik sekali. Karena biar gimana pun, bayangkan orang terkaya di dunia seperti Raja Salomo, dia butuh untuk encouragement. Kita juga perlu sampaikan ini kepada istri kita. Thank you. Kalau salah, I'm sorry. Kemudian katakan I love you. 3 kata berkuasa itu loh. Itu nggak usah muluk-muluk lah. Yang lainnya rayuan gombal 3 kata itu the best sekali. Itu jadi kekuatan. Ingat, waktu kita jadikan istri kita ratu, dia akan jadikan kita raja. Kalau kita nggak respect sama mereka, mereka juga akan respect sama kita. Jadi penting di sini apa saja yang orang ini lakukan kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada mereka. Karena itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes, Tuhan berkati. Mungkin ada yang lain mau menambahkan dari Pastor Tony atau Pastor Budi atau yang lain, silakan. Boleh melengkapi saya. Iya Pak, jadi berkata-kata ini kita harus juga Pak ya. Harusnya, jadi kita harus memaksa diri, melatih diri untuk berkata-kata seperti dalam Kidung Agung, untuk bagaimana untuk memberikan kata-kata yang manis, yang indah buat pasangan kita, ya. Dan saya juga berarti harus bertobat ya, karena sering juga kita tidak sadar dengan kata-kata kasar kita ya, karena mungkin sudah terbawa ya di dalam diri kita, sudah terbiasa. Jadi ya berarti harus bertobat ya Pak Pendeta ya. Ya, itu aja, makasih. Oke, thank you. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada yang mau didoakan, bisa chat pokok doanya di main room ini, supaya kami hamba-hamba Tuhan dapat berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga sementara Bapak Ibu chat pokok doa yang ingin didoakan, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 2 siang, dan kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon dengan tema pemuridan dalam keluarga. Sekali lagi, minggu depan, hari Selasa 30 Maret, jam 2 siang, kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon dengan tema pemuridan dalam keluarga. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam acara Revival at Home yang diadakan oleh Satu Tubuh Jakarta Utara, kami juga sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat join di acara ini, dan jika Bapak Ibu tidak keberatan bisa chat ke Ibu Dewi nomor WA Bapak Ibu supaya kami dapat mengingatkan Bapak Ibu tentang acara yang diadakan setiap hari Selasa. Oke. Sambil menunggu. Oke, saya persilakan Pak Budi Setiawan, Pastor Budi Setiawan maupun Pastor Tony. Ada yang mau disampaikan? Ya, tadi signal kurang bagus di rumah nih. Oh, oke. Ya, Bapak Ibu,
Shalom, ya sekali lagi kita rindu membawa keluarga-keluarga yang mau dipulihkan, bisa mengalami pemulihan di dalam Revival at Home. Ya, tadi buat Pak Herto, kalau kita mengasihi orang, kita belajar mengasihi dengan bahasa kasih dari orang tersebut, Pak. Jadi bukan semaunya bahasa kasihnya kita, tapi orang yang kita kasihi, kita memahami lalu kita bisa memenuhinya, menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kasih daripada orang tersebut. Misalnya istri, ya istri ini bahasa kasihnya apa? Dari 5 itu pasti ada 2 yang menonjol sehingga kita bisa belajar untuk memenuhi. Itulah kasih ya. Kasih itu memberi. Jadi menyesuaikan dengan orang yang dikasihi. Itu aja tambahan saya. Jadi Selasa depan kita akan lebih dalam lewat topik pemuritan dalam keluarga yang dibawakan oleh Pak Roni Daud Simeon. Yaitu dari saya pengumuman Pak Brian. Oke, thank you Pastor Budi. Pastor Tony ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Pak. Saya signalnya jelek nih. Signal jelek juga. Ya. Saya coba buka video nggak bisa. Oke. Tapi oke Pak. Ya. Thank you Pak Jojo. Saya juga melihat di sini ada Pastor Aristarkus Tarigan, Pak Budi, Pastor Budi Prasojo, ya ada Pastor Wahyono tadi ya, Pastor Wahyono Arifin tadi juga ada, dan teman-teman satu tubuh juga, Pak Harsanto juga ada. Oke, kalau kita akan masuk di dalam doa ya. Kami persilakan kalau ada di antara kita yang tergerak untuk berdoa, hamba-hamba Tuhan, kami persilakan. Haleluya. Bisa dibuka mic-nya dan langsung berdoa. Kami bersepakat Tuhan membawa Tuhan keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan di dalam tekanan Tuhan. Lewat situasi pandemi yang sedang dialami Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami anak-anak-Mu menjadi Tuhan, biarlah siapkan jadi keluarga yang Tuhan bisa menang terhadap situasi dan bukan jadi korban dari situasi. Kami mau memperbaiki Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau kembali membawa suami, istri, anak-anak kami Tuhan, melekat bergantung Tuhan di dalam Tuhan. Kami boleh Tuhan memprioritaskan Tuhan lewat mesbah keluarga, lewat Tuhan mencari Tuhan bersama-sama keluarga kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami Tuhan. Jauhkan kami justru Tuhan mencari dunia, bahkan melarikan diri dengan segala godaan dosa yang merupakan perangkap iblis bagi banyak Tuhan, keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan. Iblis sedang menyerang banyak anak-anak Tuhan lewat segala permasalahan yang ada. Tapi kami diberkati Tuhan lewat kesaksian Pak Sugara, Bu Regina, yang justru bahkan lewat kejadian anaknya sampai dipanggil pulang Tuhan. Mereka justru berbalik kepada Tuhan, bukannya menyalahkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, masalah apapun mungkin belum seberat dari apa yang Pak Sugara dan Bu Regina alami. Tapi kami menguatkan Tuhan, keluarga-keluarga yang bergabung dalam Revival at Home pada hari ini. Engkau jamah hati setiap kami Tuhan, jamah Tuhan setiap pernikahan dan setiap keluarga. Di dalam nama Yesus, bangkitlah, jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari melekat bergantunglah kepada Tuhan. Patahkan tipu daya iblis yang berusaha menjebak kami untuk melarikan diri dari hal-hal dari Tuhan, tapi lari kepada dosa. Jauhkan itu daripada kami. Kami bersepakat Tuhan dengan suami, dengan istri kami, mengutamakan Engkau ya Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, buat hamba-Mu Pak Jojo yang sudah memberkati kami hari ini dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Mari Engkau yang menambahkan kapasitas urapan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, memberi dampak lebih lagi bagi banyak orang dimanapun dia ada dan apapun yang dikerjakan lewat dunia pelayanannya. Sekali lagi hari ini kami bersyukur untuk kesehatan kami dalam tubuh-Mu di Jakarta Utara.
kalau kami punya kerinduan untuk melihat ada kebangunan rohani di rumah-rumah, yakni pemulihan suami istri, pemulihan bapak dengan anak, dan pemulihan segala sesuatu yang Kau janjikan tergenapilah ya Tuhan. Terima kasih, kami mempercayai bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, dan desain-Mu pasti desain yang terbaik. Karenanya berikan kami kepekaan dan berikan kami kerelaan hati untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Karena sesungguhnya planning Bapak itu adalah planning yang sempurna bagi anak-anaknya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada yang lain, Bapak Ibu. Bapak, kami juga berdoa, kami menaikkan doa kedamaian. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Berikanlah kelapangan hati, keluasan hati, kedamaian hati di dalam setiap keluarga. Ada hal-hal yang kami tidak bisa ubah di dalam hidup ini. Karuniakanlah kepada kami kedamaian. Ada hal-hal yang kami dapat ubah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengubahnya. Dan kami tahu hal-hal yang dapat kami ubah adalah diri kami sendiri. Kami yang ada di ruang Zoom pada saat ini, apakah kami adalah seorang ayah, apakah kami adalah seorang ibu, atau anak, tolong setiap kami, berikanlah keberanian kepada kami untuk berubah, untuk mencintai Tuhan, untuk membenci kejahatan, untuk berkata tidak kepada dosa. Kami berdoa, berikanlah kepada kami keluasan, kelapangan, kedamaian hati, supaya kami dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Ada hal-hal yang kami tidak dapat ubah dari keluarga kami, pasangan kami, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami, suku, tanggal lahir, keturunan, masa lalu, kejadian yang sudah berlalu. Ada hal-hal, begitu banyak hal yang tidak dapat kami ubah. Berikanlah kepada kami kedamaian hati. Berikanlah kepada kami keluasan hati. Dan berikanlah kepada kami hikmat untuk mengetahui kedua perbedaannya. Kami juga berdoa, melalui pandemi ini, Engkau menolong setiap kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, untuk mengerti apa yang terpenting di dalam hidup ini. Supaya kami memfokuskan energi kami, hidup kami, kekuatan kami, apa yang ada dalam diri kami untuk yang terpenting. Sehingga fokus hidup kami kepada apa yang kekal, bukan kepada yang sementara. Terima kasih Bapak. Ada anak-anak-Mu partisipan di ruang Zoom pada saat ini yang tidak dapat mengutarakan apa yang menjadi pergumulan, persoalan di dalam hidup mereka. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan buka jalan, Tuhan bukakan pintu mujizat, Tuhan berikan pengertian untuk mengerti, untuk melewati semuanya. Karena kami tahu semuanya akan berlalu, semuanya akan menjadi indah pada waktunya, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami persilakan kalau ada satu orang lagi yang terakhir, kalau mau berdoa. Haleluya. Kalau tidak ada, maka kita akan menutup acara Revival at Home pada hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih untuk
44 partisipan yang sampai jam ini masih bisa bertahan dan join di dalam acara Revival at Home pada hari ini. Sampai ketemu nanti minggu depan ya di jam yang sama yang akan dibawakan oleh Pastor Roni Daud Simeon. Kalau ada tambahan dari teman-teman co-host, saya persilakan, saya memberikan waktu. Thank you. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau di follow up dalam doa-doa, bisa chat nomor WA-nya kepada kami supaya kami di Bapak Ibu. Itu saja. Tuhan berkati. Iya, silakan Bu Dewi. Tadi mau sampaikan apa, Bu Dewi? Tidak ada, Pak. Ya. Pastor Jojo, apakah boleh bahannya nanti di-share? Mungkin ada peserta yang ingin minta juga. Ya, sure. Nanti saya kirim ke mana? Ke Pak Bu Dewi, Brian. ke Bu Dewi. Ke Bu Dewi aja. Nanti Bapak Ibu yang ingin bahan yang tadi yang sudah disampaikan bisa menghubungi Ibu Dewi ya di 08 111 91916 ya. Seperti nomor telepon Bu Dewi juga ada di brosur Revival at Home. Ya, Tuhan berkati kita. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Terus jaga kesehatan, jangan kurangi semangat kita, dan kita punya protokol. Karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya, teman-teman. Thank you, Pastor Jojo.